Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang memaknai garis hidup manusia. Jadi banyak orang yang mi saya teh udah ngaji, mi saya teh udah tilawah, mi saya teh sudah berbakti sama orang tua, tapi kenapa ya hidup saya kok kayak nggak punya arah dan tujuan yang jelas. Nah, boleh jadi ini akan menjadi jawaban dari setiap pertanyaannya teman-teman ya. Apa sih sebenarnya yang sedang kita cari gitu ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan, silahkan dicatat ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti akan menguji kamu ya, bisyai'im minal khauf, terhadap apa teman-teman? Al khauf, terhadap ketakutan. Takut nanti nggak bisa makan, takut nggak bisa menikah, takut nggak punya keturunan, takut nggak punya uang, takut kelaparan, takut kemiskinan. Nah, ketakutan-ketakutan itu adalah sesuatu yang lumrah ya, yang pastinya semua manusia pasti ya punya perasaan seperti itu teman-teman ya, karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu, makanya kita sudah memiliki antisipasinya. Lalu kemudian yang kedua apa ya, jadi selain ketakutan ya, walju ya, kelaparan, wanaksim minal amwal ya, kekurangan harta ya, amwal, wal anfus, jiwa ya, wasamarat, dan buah-buahan ya, wabasyiril sabirin, kata Allah, wabasyiril sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa sih Mi kok jadinya sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi? Emang gak ada ya kata lain selain sabar? Teman-teman, memang kalau kita berbicara sabar, kita bukan berbicara tentang masalah teori ya. Berbicara sabar adalah berbicara tentang masalah praktek. Kenapa? Karena ketika kita tidak menginginkan ya kesabaran itu pada diri kita, maka pada hakikatnya kita sendiri tidak mau mempraktekkan ilmunya ya. Contoh, aduh saya lapar, tapi dia tidak pernah mau makan, kira-kira bisa kenyang nggak teman-teman? Ya, teman-teman bisa tahu ya jawabannya seperti apa. Nah, makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain ya, Allah mengatakan bahwa wahadainahun najdain, dua pilihan jawaban bagi seorang mukmin. Mau pilih jalan takwa ya, atau jalan fasik. Fasik itu apa sih Mi? Fasik itu adalah manusia yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kerusakan terhadap siapa? Kerusakan kepada dirinya sendiri, kerusakan terhadap orang lain, kerusakan terhadap lingkungan. Inilah yang harus kita waspadai bagi seorang mukmin, agar apa? Agar ya kita memiliki hidup yang penuh dengan keberkahan gitu ya teman-teman. Nah, makanya ayat ini menjadi sebuah patokan bagi kita, apakah kita memaknai garis hidup kita ini hanya sekedar untuk melegakan syahwat kita, memuaskan nafsu kita gitu ya, tanpa ada aturan yang jelas yang sebenarnya Allah sudah buat bagi kita semua. Baik, itu saja dulu hari ini ya. Kita akan bahas nanti setelah materi-materi ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi bersama dengan Umi Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.